Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimakumullah, di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita berkumpul dengan jiwa dan raga yang terpaut dalam keimanan, menadahkan hati untuk menerima limpahan rahmat ilahi. Kita bertakbir membesarkan nama Allah agar tertanam dalam hati bahwa hanya Allah yang maha besar, sementara selainnya kecil di hadapannya. Permasalahan sebesar apapun menjadi kecil di hadapan keagungan dan kekuasaannya. Betapa indahnya suasana ini ketika gema takbir, membahana dan pujian kepada Allah dilantunkan dengan segenap jiwa, hingga hilang semua duka dan terhapus segala nestapa. Hari ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita umur yang panjang agar dapat kembali menikmati kelezatan ibadah di masa yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada agamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari di mana kita merayakan kesucian setelah 1 bulan penuh beribadah dan menahan diri. Namun dalam kebahagiaan ini, marilah kita sejenak merenungkan peran seorang ayah dalam keluarga. Seorang ayah adalah pemimpin dan teladan bagi anak-anaknya. Ia adalah orang yang bertanggung jawab dalam mendidik, mengasihi dan membimbing keluarganya agar tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bukan sekedar hanya pencari nafkah, tetapi juga seorang pendidik utama dalam rumah tangga. Ia memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak yang mulia serta membimbing anak-anak agar menjadi pribadi yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. War-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya di antara kewajiban yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Namun sebagian orang hanya fokus untuk berbakti kepada ibunya. Tentu ini adalah hal yang sangat baik. Yang jadi permasalahan adalah mereka lalai dan lupa untuk berbakti kepada ayah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Sesungguhnya engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Dari riwayat lain, dari hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
anna rajulan ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna abi akhadha mali. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluhkan dan mengadukan ayahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku mengambil hartaku." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Idhab fa'ti bi abika." Pergilah engkau dan datangkanlah ayahmu kepadaku. Fanazara Jibril alaihissalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril alaihissalam pun turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan Jibril pun berkata, "Innallaha yukriuka salam wa yaqul." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salamnya kepadamu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'aka syekh fas'alhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'atu udunahu." Apabila datang seorang tua kepadamu, tanyakanlah kepadanya tentang sesuatu yang ia ucapkan dalam hatinya dan dia belum pernah dengar oleh kedua telinganya. Falamma ja'a syekh, maka ketika orang tua itu pun datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada orang tua tersebut, "Akhbirni an syai'in qultahu fi nafsika ma sami'atu udunaka." Kabarkanlah kepadaku tentang sesuatu yang ada dalam hatimu, yang kau ucapkan dalam hatimu dan belum didengar oleh kedua telingamu. Maka orang tua itu pun mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, ma yazalullahu yaziduna bika yaqinan." Demi Allah ya Rasulullah, yang Allah senantiasa menambahkan keyakinan tentang kenabianmu. Qultu fi nafsi syai'an ma sami'tu udunaya. Aku ucapkan dalam hatiku sesuatu perkataan yang belum didengar oleh kedua telingaku. Maka Nabi katakan, "Qul wa ana asma'." Silahkan, ungkapkanlah isi hatimu. Ungkapkanlah wahai orang tua, dan aku akan mendengarkan. Lalu orang tua itu pun mengatakan, "Ghadawtuka mauludan wa muntuka yafi'an, tu'allu bima ajni 'alaika wa tanhalu." Aku yang mengasuhmu ketika kau lahir, dan aku yang memeliharamu dan memenuhi kebutuhanmu ketika kau remaja. Semua jerih payahku engkau minum dan engkau teguk sepuasnya. Idza lailatun dafatka bisukmi lam abid lisukmika illa sahiran atamalmalu. Bila engkau sakit di malam hari wahai anakku, maka aku tidak bisa tidur karena sakit yang kau derita. Aku resah dan gelisah, tidak bisa tidur karena sedih dan khawatir. Takhafur rada nafsi 'alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta waqtun muajjalu. Aku khawatir jiwamu disambar maut, padahal aku tahu bahwa kematian itu ada ajalnya. Ka'anni anal matruku dunaka billadhi turikta bihi duni fa'aina yatahmulu. Seakan-akan akulah yang sedang sakit dan bukan engkau yang sakit wahai putraku, dan kedua mataku tak kuasa mengalirkan air mata. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha madama fika kuntu amilu. Ketika engkau telah mencapai masa dewasa dan engkau telah mencapai cita-citamu yang dahulu, itulah yang kuharapkan darimu. Ja'alta jazai gildatan wa fadadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Engkau membalas budi dengan sikap keras dan kata-kata kasar, seakan-akan engkaulah yang telah berbuat baik dan berjasa kepadaku. Falaitaka idza lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jaza fa'alta kamal jarul mujawir yaf'alu. Seandainya engkau tidak bisa memperdulikan hak-hakku sebagai seorang ayah, anggaplah aku sebagai tetanggamu. Bersikaplah kepadaku seperti orang yang bersikap baik kepada tetangganya. Summa baka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Hatta waqad dumu'u ala lihyatihi, hingga air matanya jatuh membasahi janggutnya. Fa inda dzalika akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bitil babi waladihi. Kemudian setelah mendengarkan perkataan dari orang tua tersebut, sang ayah laki-laki tersebut, Nabi pun mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Sesungguhnya engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh agung hak seorang ayah
Hak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Renungkanlah sabda Nabi SAW, engkau, jiwamu, tubuh dan ragamu adalah milik ayahmu, dan hartamu adalah milik ayahmu. Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu ketika engkau masih kecil dan remaja, ketika sekelilingmu meninggalkan engkau dan tidak memperdulikanmu. Dialah sang ayah, pondasi dalam keluarga. Dialah tanda dan ketentraman dalam keluarga. Ayah adalah cahaya keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda dan tawanya adalah penghias kehidupan. Pelukannya dan kasih sayangnya adalah pelita kehidupan. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan. Kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha membimbingmu dengan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberi kepadamu tanpa perhitungan. Yang penting kau bisa tertawa dan tersenyum. Dia mengorbankan waktunya untukmu. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kebahagiaanmu. Dialah ayah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan padamu untuk berbakti kepadanya, untuk berbuat yang terbaik baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai hamba yang hendak meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ingin meraih kenikmatan yang sempurna dan abadi, di hadapanmu ada pintu surga yang terbuka lebar. Dialah ayahmu. Nabi SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fati' dzalikal bab aw ihfadhu. Ayahmu adalah pintu surga yang paling tengah, maka terserah engkau apakah engkau akan menyia-nyiakannya atau menjaganya. Ingatlah, menjadikan ayah ridho adalah sebab mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, sebab untuk menjauhkan diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ridha Rabb fi ridhal walid. Sesungguhnya keridhaan Allah ada pada keridhaan seorang ayah. Wa sakhtu Rabb fi sakhtil walid. Dan sesungguhnya kemurkaan Allah ada pada kemurkaan ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai hamba Allah, renungkanlah kedudukan ayahmu. Besarnya jasa ayahmu kepadamu. Engkau adalah belahan jiwanya. Betapa banyak harapan yang ia harapkan darimu. Jangan kau tanya bagaimana besarnya kegembiraan yang meliputi ketika ia dikabari bahwa ibumu hamil mengandungmu. Ia begitu gembira sementara engkau masih dalam perut ibumu. Bulan demi bulan berlalu, maka semakin besar penantiannya menantimu. Semakin sayang kepada ibumu karena engkau ada dalam kandungannya. Kerinduannya semakin meliputi, menanti saat-saat kelahiranmu. Ia menghitung hari dan malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari demi hari, malam demi malam, menanti pertemuan yang indah denganmu. Betapa banyak harapan yang ia gantungkan kepadamu. Betapa banyak angan-angan yang berputar di benaknya saat engkau akan keluar dari perut ibumu. Ketika ibumu menghadapi kesakitan yang luar biasa, ayahmu juga merasakan beratnya penderitaan ibumu. Ayahmu berdoa dengan penuh cemas dan kegelisahan agar Allah meringankan penderitaan ibumu, agar engkau keluar dengan selamat. Hingga ketika ia mendengar tangismu, ia mendengar teriakanmu, ia pun tak kuasa mengalirkan air mata kebahagiaan. Terlalu terharu melihatmu. Kasih sayangnya yang tiada tara mengalir di lubuk hatinya. Ia begitu gembira, dan berseri-seri ketika memandangmu. Jangan kau tanya tentang cintanya kepadamu, sayangnya terhadap dirimu. Itulah hari yang bersejarah yang tak terumpahkan dalam ingatan ayahmu. Sejarah kebahagiaan pertemuan denganmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hari terus bertambah hari. Bertambah pula kasih sayang kepadamu sampai engkau menjadi nomor satu, prioritas utama dalam kehidupannya. Engkau dilayani di siang dan malam hari. Pikirannya selalu bersamamu, hatinya selalu bersamamu. Engkau yang selalu dia tanyakan. Dia bergembira ketika melihat senyummu. Dia begitu gelisah ketika engkau menangis apalagi sakit. Ia tidak ingin kau tersakiti sedikit pun. Hatinya teriris mendengar tangisan sakitmu. Malam ia lalui dengan begadang karena gelisah memikirkanmu. Betapa sering matanya tak kuasa menahan aliran air mata karena khawatir akan kesehatanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika engkau semakin besar, pandangannya kepadamu semakin penuh harapan. Semua keinginanmu dipenuhi.
cita-citamu selalu diperjuangkan, ia bahagia dengan bahagianya dirimu. Betapa banyak air matamu terhapus dengan pelukannya, betapa banyak kegelisahan dalam hatimu ia hilangkan dengan belayannya. Ia bekerja untukmu tak kenal lelah, keringat bercucuran dari peluhnya tidak ia pedulikan, sampai engkau menjadi seorang pemuda, dirimu menjadi kebanggaan, engkau diceritakan di sana dan di sini. Ia gembira dengan keberhasilanmu, ia bahagia melihat derap langkah kakimu. Tahun demi tahun terus berlalu. Inilah hasil perjuangan yang mendidikmu selama ini, jerih payahnya yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan demi memperjuangkan kebahagiaanmu. Betapa banyak kesedihan yang ia lalui, betapa banyak gelas air mata pilu yang harus dia minum, terutama ketika engkau membangkang, ketika engkau nakal dan melawannya. Memang ia pernah memarahimu, tapi itu semua karena sayang padamu. Mungkin ia pernah menjewermu dan membentakmu, akan tetapi semua itu untuk kebaikan dirimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayahmu melawan kerasnya kehidupan, bertarung, mencari nafkah, semuanya demi kebahagiaanmu, demi melihat senyummu. Betapa sering kau merengek memintanya, memberikanmu sesuatu. Betapa sering kau merengek memintanya membelikanmu sesuatu, sementara engkau tidak tahu kondisinya yang begitu berat yang dia hadapi. Namun dia tidak pernah mengutarakannya kepadamu. Baginya yang penting kebutuhan pendidikanmu, kebutuhan sekolahmu, kebutuhan kuliahmu bisa terpenuhi. Ia tidak peduli meski harus berhutang, ia tidak peduli meski harus dimaki dan hina orang. Semua itu demi dirimu. Betapa sering ia bangun di tengah malam untuk mendoakanmu, sementara engkau tidak tahu. Engkau sedang tidur pulas dalam impianmu. Betapa sering air matanya mengalir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabb, yang penting anakku menjadi anak yang berhasil, tercapai cita-citanya." Sementara engkau tidak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihatlah, dia harus keluar di pagi hari untuk bekerja demi membahagiakanmu. Dia harus pulang di malam hari, tidak sempat untuk beristirahat. Ia berpergian menempuh jarak yang jauh, rintangan dan bahaya ia lalui tanpa mengenal lelah. Semuanya demi agar engkau bisa tersenyum. Ia berpeluh keringat agar engkau bisa makan enak. Ia menahan penderitaan pekerjaan agar engkau bisa lulus dalam pendidikanmu. Itulah ayahmu, itulah perjuangannya, itulah pengorbanannya. Ia memberikanmu segala sesuatu dan ia tidak meminta upah darimu. Ia berusaha semaksimal mungkin untukmu, sementara ia tidak pernah menanti darimu ucapan terima kasih kepadanya. Ia telah berbuat banyak untukmu yang tidak engkau lihat. Ia berbakti kepadamu dengan pengorbanan yang tidak akan pernah bisa engkau balas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang singkat ini, di khutbah Idul Fitri yang barokah ini, khatib berpesan, didiklah anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena terkadang banyak orang tua mengatakan, mengapa anakku enggak menjadi anak yang soleh? Mungkin kita sendiri orang tua yang belum menjadi anak yang soleh. Jikalau kita kehendaki anak-anak kita menjadi anak yang soleh, kitalah orang tua yang terlebih dahulu harus menjadi soleh untuk kedua orang tua kita masing-masing. Taatlah kepada Rabbul Alamin yang memerintahkan engkau untuk taat kepada ayah ibumu, yang memerintahkan engkau untuk berbakti kepada keduanya. Sungguh durhaka kepadanya adalah dosa besar, menyakiti mereka adalah bencana bagimu, membuatnya marah atau menangis adalah malapetaka bagimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Imma yablughanna 'indakal kibra aw ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika keduanya telah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, maka janganlah berkata ah kepada keduanya. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka. Waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh rasa kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah merahmatiku ketika aku masih kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua wajib setiap saat. Akan tetapi berbakti
kepada mereka ketika mereka memasuki masa jompo, semakin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika rambutnya sudah seluruhnya memutih, ketika jari-jarinya gemetar, tidak bisa dia kendalikan, ketika jalannya mulai tertatih-tatih, ketika penyakit mulai mendatanginya, ketika kekuatannya sudah sirna, telah ia habiskan untuk membahagiakanmu, maka saatnya engkau menyambutnya dengan penuh rasa kasih sayang. Saatnya engkau merendahkan dirimu untuk berkhidmat kepadanya. Ingatlah perintah Rabbmu, waqfid lahum janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang. Sambutlah mereka dengan wajah senyum berseri-seri. Isilah sisa umurnya dengan membahagiakan mereka. Cari tahu apa keperluannya agar engkau bisa memenuhinya. Jangan biarkan ia minta duluan padamu. Penuhi kebutuhannya sebelum ia mengutarakan kebutuhannya kepadamu. Berikan padanya hadiah. Doakan selalu mereka berdua. Senandungkan selalu doamu untuk mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua merawatku ketika aku masih kecil. Ciumlah tangannya. Ketahuilah, tangan yang kau cium itu telah hilang kekuatannya karena bekerja demi kebahagiaanmu. Ciumlah keningnya, karena itulah kening yang dahulu berkerut memikirkan keberhasilanmu. Pijitlah kedua kakinya yang telah hilang kekokohannya. Itulah kaki yang digunakan untuk memenuhi kebutuhanmu di masa muda. Sungguh ini kesempatanmu yang tidak pernah terulang. Demi Allah, akan datang suatu masa engkau tidak lagi melihat orang tuamu, ayah ibumu. Pintu surga yang selama ini bisa terbuka telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ayah ibumu telah tiada, engkau tidak bisa lagi mencium tangannya, engkau tidak bisa lagi memberikan hadiah kepadanya, tidak bisa lagi engkau bawakan makanan kesukaannya. Akan tetapi jangan pernah terputus doamu atas mereka. Itulah yang sangat diharapkan dalam kuburnya. Berinfaklah, bersedekahlah, berwakaflah untuknya. Niscaya pahalanya akan melapangkan sempitnya kuburan mereka, akan menyinari gelapnya kuburan mereka. Berbuat baiklah kepada keluarga dekat ayahmu, ayah dan ibumu. Berbuat baik pula lah pada sahabat-sahabat dekat mereka, karena hal itu adalah bentuk amal soleh yang akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan bakti kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita menundukkan hati, menengadahkan tangan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meminta dengan penuh rasa dan keyakinan terhadap ijabah darinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau telah menciptakan kami. Kami adalah hamba-Mu yang senantiasa berusaha menepati ikrar dan janji kami dengan segenap kekuatan yang kami miliki. Kami berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan perbuatan kami. Kami mengakui betapa besar nikmat-Mu yang Engkau curahkan pada kami, dan kami tahu dengan segenap kesadaran betapa banyak dosa yang telah kami lakukan. Karenanya ampunilah kami ya Allah. Sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah kami, sayangilah kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampunilah setiap kata keras kami yang pernah terlontar kepada mereka. Ampuni sikap kami yang tidak peduli terhadap mereka. Berikanlah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Lembutkanlah hati kami kepada orang tua kami dan hati mereka buat kami, agar ridho mereka menghantarkan kami kepada ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau telah memanggil mereka ke hadirat-Mu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan dan ampunan dan rahmat-Mu, dan pertemukanlah kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga-Mu. Ya Allah, curahkanlah berkah buat keluarga kami. Jadikanlah mereka penyejuk pandangan kami dengan ketakwaan dan ketaatan kepadamu. Lindungi keluarga kami dari segala mara bahaya. Jauhkanlah anak-anak kami dari kawan-kawan yang jahat, serta bimbinglah mereka agar menjadi anak-anak yang soleh, dapat berbakti kepada orang tua, agama dan bangsanya. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah petunjuk kepada para pemimpin negeri kami. Curahkanlah hidayah-Mu buat mereka agar mampu membawa bangsa kami menuju ridho-Mu. Bukakanlah hati mereka agar kembali kepadamu, menjalankan syariat dan hukum-hukum-Mu. Ya Allah, berikanlah mereka kekuatan untuk menolak segala kepentingan jahat musuh-musuh-Mu. Turunkanlah taufik-Mu kepada mereka agar mereka dapat agar yang
agar dapat berbuat untuk kemaslahatan bangsa ini di seluruh belahan dunia. Ya Allah ya Rabb kami, berkahilah negeri kami dengan ketaatan dan jauhkanlah kami dari azab-Mu akibat perbuatan zalim para pelaku dosa di antara kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, kami yakin bahwa kesombongan musuh-musuh-Mu terlalu kecil di hadapan sifat perkasa-Mu. Kami mohon padamu dengan sifat izzah-Mu, runtuhkanlah kesombongan musuh-musuh Islam yang telah menyakiti saudara-saudara kami di seluruh dunia. Hancurkanlah kekuatan Zionis yang menzalimi umat Islam di Gaza, Palestina. Mereka telah membantai saudara-saudara kami tanpa belas kasih dan mengusir saudara-saudara kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami mengadukan segala penindasan ini. Sungguh kami yakin bahwa janji-Mu pasti benar. Semua kekuatan pelaku kezaliman pasti hancur dan kalah. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, inilah doa dan permintaan kami. Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha kuasa mengabulkan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.